Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ella Sandayani, kelas D pagi semester 6 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan menceritakan dongeng Pinocchio. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang tukang kayu yang bernama Gepetto. Ia adalah tukang kayu handal. Gepetto tinggal di rumah sederhana dan berisikan barang-barang dari kayu. Gepetto sangat merasa kesepian. Pada malam hari, Gepetto Gepetto pun bermimpi akan mempunyai seorang anak laki-laki. Setelah itu, Gepetto pun akhirnya membuat sebuah boneka kayu yang menyerupai seperti anak laki-laki. Gepetto memberi boneka kayu tersebut boneka Pinocchio. Dia berkata, "Aku sangat menginginkan anak laki-laki dan aku memberikanmu nama Pinocchio." Pada saat Gepetto tertidur karena kelelahan membuat boneka tadi, ia bermimpi didatangi seorang peri. Seorang peri tersebut berkata bahwa ia akan menjadikan Pinocchio itu seorang anak laki-laki Gepetto, karena Gepetto ini terkenal sangat baik. Nah, setelah dari mimpi tersebut, akhirnya Gepetto mendengar suara anak laki-laki berbicara, dan ia tersadar dari tidurnya. Ternyata suara tadi adalah suara Pinocchio, si boneka kayunya. Saat itu Gepetto sangat heran dan ia tersadar bahwa mimpinya menjadi kenyataan. Ia sangat senang dan memeluk erat si boneka kayu Pinocchio tadi. Pada saat itu Gepetto sangat senang dan dia pun menyuruh Pinocchio untuk sekolah. Pada saat itu ia memberi uang dan menyuruh Pinocchio untuk sekolah. Ia berpesan kepada Pinocchio untuk pergi ke sekolah. Jangan sampai Pinocchio berhenti sebelum ia sampai ke sekolah. Di sana Pinocchio akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang banyak, ucap Gepetto. Dan Pinocchio pun merasa gembira untuk pergi ke sekolah. Akhirnya ia bergegas pergi ke sekolah. Saat di perjalanan, si Pinocchio tersebut bertemu seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki tersebut mengajak Pinocchio untuk membeli permen. Seorang anak laki-laki itu membujuknya dengan berkata, "Ayo kita membeli permen. Permen itu sangat enak." Pinocchio pun tanpa ragu-ragu dan dia pun bergegas mengikuti perkataan si anak tadi. Dia pergi ke toko dan membeli permen. Saat di toko, seorang pelayan menanyakan, "Apakah uangmu ini untuk membeli permen semua?" Dengan tidak ragu-ragu, Pinocchio menjawab bahwa, "Ya, ayahku menyuruhku untuk membeli seluruh uang dibelikan untuk permen." Dan seketika itu hidung Pinocchio pertama panjang. Saat keluar dari toko, Pinocchio akhirnya dicuri oleh teman laki-lakinya tadi. Permennya dicuri habis dan dibawa kabur oleh teman laki-laki. Setelah itu Pinocchio pun melanjutkan perjalanan. Saat di perjalanan, Pinocchio bertemu dengan seekor belalang ajaib. Seekor belalang ajaib itu menanyakan kepada Pinocchio, kemana uangmu sehingga tersisa segini?" Pinocchio pun menjawab, "Sepertinya uangku terjatuh dan hilang." Dan saat itu hidung Pinocchio menambah memancung lagi, dan Pinocchio pun melanjutkan perjalanannya lagi. Di perjalanan ia pun bertemu lagi dengan seekor kucing dan seekor serigala. Nah, seekor kucing dan serigala itu mengajak Pinocchio untuk melihat pertunjukan boneka. Seekor kucing berkata, "Hai kamu, ayo kita menonton pertunjukan boneka, harganya cuma 5 koin." Tanpa ragu-ragu, Pinocchio pun langsung memberikan uang 5 koin dan membeli tiket kepada seekor kucing dan serigala tadi. Setelah itu mereka pun pergi ke pertunjukan boneka. Saat di pertunjukan boneka, Pinocchio menampakkan tiket yang telah ia beri tadi. Ternyata tiket tersebut palsu. Pinocchio pun menangis
Akhirnya ia berjalan ke pojok pertunjukan di luar. Itu dia menangis menyesali karena ia diberikan oleh tiket palsu. Seketika itu ada seorang pria gondrong menyapa Pinocchio. Ia menanyakan mengapa Pinocchio menangis, dan Pinocchio menceritakan semua kejadian tadi. Akhirnya Pinocchio dibawa masuk oleh laki-laki gondrong tadi. Nah, laki-laki gondrong ini ternyata bernama Stromboli. Dialah yang mempunyai pertunjukan boneka tersebut. Tanpa rasa ragu, Stromboli pasti akan mengajak Pinocchio masuk karena ia sangat kagum dengan Pinocchio, yaitu boneka kayu yang sangat menyerupai manusia dan bisa berbicara serta bertingkah laku seperti manusia. Saat di pertunjukan, Pinocchio merasa sangat gembira, senang. Saking senangnya, ia pun naik ke atas panggung dan ikut boneka yang lain melakukan pertunjukan. Saking asiknya Pinocchio, sehingga ia tidak terasa bahwa hidung si Pinocchio itu nyangkut tali-tali boneka yang pertunjukan lainnya. Nah, akhirnya pertunjukan tersebut menjadi kacau dan semua penonton tertawa. Stromboli sangat merasa marah. Akhirnya Stromboli menangkap Pinocchio dan menghukumnya. Pinocchio sangat-sangat merasa sedih. Ia menangis di dalam kurung dan mengingat Geppetto. Setelah beberapa saat, ternyata Geppetto telah diberitahu si belalang ajaib bahwa Pinocchio telah ditangkap oleh Stromboli, yaitu tukang pertunjukan boneka tadi. Geppetto pun berusaha menyelamatkan Pinocchio. Akhirnya mereka selamat dari jeratan Stromboli tadi dan mereka kembali ke rumah. Di rumah, Pinocchio menyesali perbuatannya. Ia meminta maaf kepada Geppetto. Geppetto pun memaafkan perbuatan Pinocchio. Geppetto berkata jangan seperti itu lagi. Dan pada akhirnya, karena Pinocchio menyesali perbuatannya dan menyadari kesalahannya, Pinocchio berubah menjadi manusia seutuhnya. Ia menjadi seorang anak laki-laki. Saat itu Geppetto sangat merasa senang karena perubahan yang dialami Pinocchio, mungkin karena kebaikannya. Jadi selama itu Pinocchio dan Geppetto hidup sederhana dan bahagia. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tadi, disiplin dan selalu patuhi perkataan orang tua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.